Pak Donitan ini, Pak Donitan ini, sebentar Pak ya, sebentar. Pak Donitan ini adalah yang saya kagumi. Makanya saya sebetulnya mau mengucapkan duka syahadat karena mendengarkan ajaran dia. Karena ini sudah disalah semua, tidak benar semua ini. Makanya saya mau, kenapa saya tidak bisa bersyahadat ya? Timbul banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Itu tadi mau saya tanya sama Pak Donitan. Insya Allah saya jawab Pak, Insya Allah saya jawab. Kalau memang bisa terjawab, nanti saya bisa bersyahadat. Suasana debat lintas agama mendadak memanas saat mualaf Donitan harus berhadapan dengan tekanan besar dari 3 pendeta sekaligus. Di tengah ketegangan tersebut, sebuah pertanyaan tajam dan intimidatif dilontarkan. Jika Al-Quran sudah sempurna, mengapa masih membutuhkan hadis sebagai penjelasnya? Pertanyaan yang dirancang untuk memojokkan ini justru menjadi panggung bagi Donitan untuk memberikan jawaban yang sangat cerdas, sistematis, dan telak. Ia membongkar kesalahpahaman tersebut dengan argumentasi yang tidak hanya logis, tetapi juga mendalam, hingga membuat para lawan bicaranya terdiam. Bagaimana Donitan mematahkan jebakan logika tersebut dan membuktikan kemurnian serta metodologi Islam yang sebenarnya? Saksikan detik-detik adu argumen yang sangat krusial ini sampai tuntas untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Adalah kitab yang Penjelasan sempurna dan penjelasan sangat detail, Pak. Menjelaskan segala sesuatu dengan Di mana ada tulisan detail Pak? Coba tolong. dengan terperinci. Dan terperinci. Detail bukan? Ya terperinci detail. Enggak, maksudnya Ya. sempurna Detail artinya artinya. Penjelasan terus? sempurna. tidak ada cacat, Pak. Oke, Jadi, tapi Pak, jangan lupa Pak, tadi kan saya bilang taatilah Allah, taatilah Rasul. enggak, tapi maksud Bapak setuju nggak, Pak? Setuju. Lalu pertanyaan saya, Pak, kenapa diperlukan lagi hadis, Pak? Kalau itu sempurna. Saya mau tanya balik, Ah. Undang-Undang Dasar sempurna nggak? Undang-undang dasar Enggak lah, buatan manusia. buatan manusia, Jangan. Pak. Enggak, tapi menurut sebagai landasan hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu udah cukup nggak? Undang-undang dasar bukan Kayaknya penjelasan. beda, Tidak Pak. Itu sempurna. Makanya saya nggak nanya penjelasan atau bukan, saya nanya Undang-Undang Nah, Dasar. ini itu kenapa masih butuh undang-undang dan masih butuh juklak? enggak, Pak. Gini, Pak. Ini kan kita bicaranya dari segi spiritual, Pak, rohani, Pak ya. Kita pisahkan dulu, Pak, bicara dari segi negara, Pak. Makanya saya kasih analogi tujuannya supaya Bapak Maaf, ya. tahu. Jadi Pak, kalau saya lagi bicara tolong Pak. undang-undang Nah, itu tolong, Pak. bukan penjelasan. Al-Quran kata, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Ya, Tolong. Jadi saya ngomongnya nggak sama tidak langsung begini. siap, Pak. makanya Kalau pelan. Pak Rehan bertanya, kenapa kalau Quran dibilang lengkap sempurna tapi masih butuh hadis? jawab. Satu, karena ada ayat taatilah Allah, taatilah Rasul. Di dalam Quran juga dijelaskan, kalau kamu nggak tahu, tanyalah kepada ahlinya. Kedua, saya memberikan analogi dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, kenapa masih butuh undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, juklak, dan sebagainya? Kenapa? Karena undang-undang tidak sempurna. Bukan. Ya, Jawabannya benar, undang-undang Enggak. dasar tidak sempurna. Apa yang Bukan. Sekarang kalau ini semua dimasukkan ke dalam satu kitab, mau setebal apa? enggak begini, Pak. Itu maksudnya. Undang-undang itu Saya dulu dengar tuh Pak Donitan. Al-Quran ini mengatakan dia ngaku dia penjelasan yang sempurna. Tapi Iya. undang-undang kan bukan penjelasan. Nggak ngaku. Saya nggak ngebandingin Quran dengan sebagai undang-undang, Pak. Saya cuma nanya tadi, Setuju, Pak. kenapa Nah, undang-undang nah, dasar Pak. masih butuh juklak, Pak, gitu. setuju, Pak. Saya ada Tunggu sebentar, temuan tolong jawab. jangan ini dulu. Tolong baca Ya, Lukas tapi 21. sebelumnya izin dulu, Pak. Hmm. Bicara tadi undang-undang tidak mengakui bahwa dirinya sempurna. Sempurna. Pak. Iya. Bukan Dalam penjelasan. undang-undang Bukan dasar, penjelasan. dalam penjelasan dia Bukan penjelasan. tidak menjelaskan bahwa dia sempurna. Tapi Al-Quran, Pak, Mengakui. mengakui dirinya Penjelasan. Sempurna. Terus Penjelasan masalahnya saya. di mana? Lalu kenapa masih dibutuhkan hadis, Pak? Nah itu karena ada taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti ada Berarti yang nggak kurang dong, sempurna. Pak, gitu, Pak. Ada Penjelasan. yang kurang dong. Qurannya sempurna. Makanya tadi saya tanya artinya Quran Enggak. itu apa, Pak? Yang saya baca dalam Saya tanya dulu artinya Quran apa? lengkap. Enggak, salah. Itu recite, Pak. Begini, Donitan begini ya. Tahu nggak recite? Sebentar, saya nggak tahu Bapak apa-apa. tahu nggak? Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu Terus? apa-apa. Nah. Hanya saya tahu terjemahannya nih. Iya. Saya percaya berterjemah. Terjemahan mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan sempurna. Iya. Sementara Undang-Undang Dasar 45 tidak dikatakan Iya, itu terus penjelasan. kalau ada ayat taatilah Allah, taatilah Rasul maksudnya apa, Pak? Loh, justru diminta lagi. Justru Iya. Pak, kalau sudah sempurna berarti di situ ada Apakah- tulisan Rasul. Apakah ada maksud tulisan enggak, Allah di situ, Pak. Udah dong, apakah lengkap, Pak. maksudnya kalau di Quran terperinci terus mau diajarin sholat subuh 2 rakaat sekian caranya begitu?
apakah zuhur begini-begini 4 rakaat, apa mau begitu? Harusnya begitu karena Harus- menjelaskan segala sesuatu. Sudah sempurna. Pak, Menjelaskan segala sesuatu. Pak, Quran itu buku petunjuk sholat apa buku petunjuk hidup? Nggak tahu saya Nah, dia kalau nggak mengatakan tahu, makanya ada taatilah Allah, taatilah Rasul. karena Semua dong, Al-Quran mengatakan. Quran Jadi itu gini. semua kebutuhan dong. Gini. Sekarang kalau sholat, undang-undang baik dasar, itu Saya hanya percaya kepada dia. sekarang gini, kalau undang-undang dasar itu prinsipal atau terperinci atau cuklat. Itu Undang-undang dasar, tunggu sebentar. Undang-undang dasar Oke, itu bicara- prinsipal atau teknis. Oke, bicara undang-undang dasar kita bisa bilang itu prinsip misalkan. Teknisnya di mana? Tapi di situ tidak ada tulisan, Pak. Enggak, saya nggak bilang ada Mengatakan sempurna bahwa- atau enggak. Maksudnya tidak ada statement di situ bahwa undang-undang dasar ini adalah yang sempurna. penjelasan sempurna. Nih, Penjelasan yang sempurna atau penjelasan Oh, apalah itu lah. saya nggak bilang, saya nggak nanya begitu. Saya tanya undang-undang dasar Makanya prinsipal jangan atau dialihkan. teknis. Justru, Pertanyaan. justru saya mau bertanya nih ke Iya, Pak Doni nih. iya. Kenapa Quran yang disebut Sempurna. Penjelasan sempurna, apapun itulah istilahnya sempurna, pokoknya ini ada kata sempurna, Iya. dibutuhkan lagi penjelasan lain. penjelasan lain dari hadis-hadis. Oke, saya mau dengan jawab. tunggu sebelum saya, Pak, saya lanjutkan dikit. Dengan catatan tadi Pak bilang kan, turutilah rasul-rasul, Taatilah Allah. taatilah Allah dan rasul-rasulnya. Ya. Nah, kalau itu artinya kata sempurna, Kenapa di lagi? situ udah ada tulisan rasul-rasulnya, Pak, yang sempurna, tidak perlu lagi tulisan-tulisan Maksud lain. tulisan Rasul di mana? Di dalam Quran itu Quran. dong, di dalam Quran itu nggak ada tulisan Kan Pak Doni Rasul, Rasul. tulisan Allah. Pak Doni Di ngomong situ tadi. ada dong, Pak, maksudnya kan Pak Doni yang ngomong, turutnya lah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya. Ya. Berarti di yang situ- ditaati dari Rasul apa tulisan Berarti- dalam Quran gitu? Berarti Apa? Nggak tahu saya. enggak, maksudnya gini loh, Pak. Berarti di dalam Quran itu, ini pertanyaan saya, Pak, ya. Berarti di dalam Quran itu ada tulisan Rasul juga, Pak. Kalau dibilang sempurna, harusnya dong Saya pengen tanya, logikanya, Pak. Pak Rehan. Ah, Kalau taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah Allah di mana? Baca di mana? Taatilah Allah. saya nggak gitu paham, Pak, kalau di Quran. Ya, Quran, namanya Quran. Taatilah Allah artinya baca Quran. Ayatnya saya nggak gitu, Pak. Makanya saya kasih tahu Pak, taatilah Allah artinya baca Quran. Tapi kalau taatilah Rasul baca apa? Nah itu. Dalilnya? Nah, itu. Tapi Dalilnya. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya, dalilnya. Nah, itu. berdasarkan Dalilnya Quran, itu kan? dalil Pak. Itu dalil. Bukan, ketahuinya dalil bahwa taati Rasul itu berarti Tapi menurut Pak Dandito di sini, kalau dah hadis itu sudah ratusan tahun, 200 saya kasih tahu Pak. 200 Kalian. tahun Muhammad meninggalkan dunia, Ya. baru ada hadis. Iya. Lalu Pak Donitan mengatakan, saya nggak sama perempuan ini, Iya. kalau uang dipindah ke sana bisa bertambah atau berkurang nggak? Bagaimana dengan kata-kata orang? Sudah sekian lama, ini omong Oke. mengatakan bisa bertambah atau berkurang nggak? Sekarang saya balikan. Lalu datang Sekarang saya Ustaz- kembalikan kepada Lah- kita Bapak. Saya Lalu kembalikan kepada kita datang Bapak. Bentar dulu Pak, saya udah Bentar, paham. saya belum selesai ngomong. Oh, udah tahu, saya udah tahu lah. Kok bisa percaya kepada Iya, hadis? makanya sekarang saya jawab nih. Saya Nah. jawab. Kenapa di dalam hadis kita bisa mengikuti? Karena di dalam ilmu hadis yang dilihat apanya? Matanya dulu. Kemudian sanatnya. Kemudian perawinya. Sekarang saya tanya, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada nggak perawinya siapa? Taruh isi daftar perawi. Ntar dulu Pak, jawab dulu Ya, Pak. tidak ada, tidak percaya. Tidak ada, sudah gitu. Begini, makanya begini. Kalau di hadis ada Pak. Makanya begini saya Donitan. Ya. Pak Donitan ini, Ya. Pak Donitan ini, sebentar Pak ya, sebentar. Pak Donitan ini adalah yang saya kagumi. Makanya saya sebetulnya mau mengucapkan dua kali syahadat karena mendengarkan ajaran dia. Karena ini sudah disalah semua, tidak benar semua ini. Terus? Makanya saya mau, kenapa saya tidak bisa bersyahadat ya? Timbul banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Itu tadi mau saya tanya sama Pak Insya Allah saya Donitan. jawab Pak. Insya Allah saya jawab. Kalau memang bisa terjawab, nanti saya bisa bersyahadat. Silakan. Insya Allah saya jawab. Bentar. Kan bapak-bapak termasuk Renat bukan sekolah agama, termasuk juga Pak Doni bukan ahli agama. Saya tanya kenal Kiai Haji Saiful Karim nggak tahu. Padahal itu guru agama, dosen itu. Berarti kan ilmunya sama-sama dicetek kita. Kita berdebat capek saya rasa. Gini Pak. Gini Pak Beni. Saya mohon maaf ya Pak ya. Ya. Saya sudah ketemu dengan ketua atau pimpinan NU. Ketemu. Datang ke sini. Ketemu. Ya. Saya juga sudah ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah. Iya. Ya. Kalau itu saya Saya bertanya yang tadi saya tanyakan kepada bapak-bapak itu, dan juga saya tanyakan kepada bapak-bapak tadi Muslim yang di belakang. Mereka juga jawabannya sama Pak. Tidak ada yang namanya Nabi Musa menulis kitab Taurat. Kita nggak pernah baca di Quran, kita nggak pernah baca di hadis Sahih. Kita juga nggak pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil, nggak ada.
Kita juga nggak pernah baca di Quran ada ayat kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Itu tiga-tiganya nggak ada. Berarti kalau tidak ada, bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu maksud saya, Pak? Sedangkan tadi saya juga yakin Pak Saiful Karim juga akan jawab yang sama, Pak. Pasti dia akan jawab yang sama karena memang tidak ada dalam Quran dan hadis. Bukan gitu, saya cuma dapat cuplikan di ini, dia bilang dia kan namanya seorang Islam bukan seorang Muslim. Kalau Muslim itu semua orang bilang Muslim, ya kan? Seorang Muslim itu agama apa aja bertakwa dan taat kepada Allah itu adalah Muslim, termasuk orang Hindu, orang siapa, ya kan? Nah, dia bilang sendiri kalau orang yang namanya Islam harus punya kitab apa? Kitab apa? Nah, kitab yang Taurat, Zabur, Injil. Injil. Bapak pernah baca hadis nggak Nabi Muhammad SAW menegur sahabat Umar bin Khattab? Tunggu, saya kan bukan gitu, saya nggak ngerti, cuma saya tahu dari Pak Haji, Iya. dari Haji Saiful Karim. Iya. Kesimpulannya, dia kan seorang dosen. Iya dong. Terus? Kalau kita ini bukan dosen, bukan apa-apa. Bapak tahu nggak kira-kira Dr. Saiful Karim tidak pernah menyebut ini Bible? Tahu nggak kira-kira, Pak? Dia Injil, dia bilang. Iya, kenapa kira-kira dia sebutnya Injil? Dia bilang dia sampai beli. Iya, saya nggak Dia nanya baca. itu, saya nanya kenapa kira-kira Dr. Saiful Karim menyebut ini Injil bukan Bible? Tahu nggak Pak kira-kira? Saya nggak tahu. Nah, jawabannya ini Pak, karena di Quran memang tidak pernah disebut Bible. Satu, Bible itu bahasa, kalau nggak salah, Bahasa Inggris. Belanda ya, Belanda. bahasa Inggris Pak, asalnya dari bahasa Yunani Biblos. Ya, oke. Satu, yang kedua, Dr. Saiful Karim mungkin dia tidak belajar Kristologi, gitu Pak. Saya nggak tahu pokoknya. Nah, kalau Bapak nggak tahu, saya kasih tahu Pak, Saya maksudnya. Itu panutan saya. Oke. sebagai seorang Justru- yang kuat. Justru Saya Pak, Saiful Karim. ya justru gini Pak, justru gini. Saya yang sudah belajar Kristologi sekian lama dan sekian banyak kitab yang saya kumpulkan, dan saya juga sudah pelajari Islam dan Qur'annya. Sekarang saya ingin memberitahukan kepada orang-orang Islam, jangan sebut ini Taurat dan Injil, karena ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Tadi ayat itu 2 udah saya kasih. Quran surat Al-A'raf 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Tadi saya juga tunjukkan kepada Bapak Ngabian, saya suruh tunjukin nama Muhammad juga dia bilang nggak ada. Kalau di sini tidak ada nama Muhammad dan Ahmad, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, gitu maksudnya Pak.